Guru Gembul ini, dia pemikirannya sesat dalam hal agama. Kita akan tunjukkan cuplikan video, beberapa cuplikan, lalu kita akan menambahkan, menjelaskan apakah pendapat dari Guru Gembul salah atau benar. Oke, yang pertama kita simak pembahasannya. Penafsir Islam yang paling terkemuka itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari, dan dia di pengantar tafsir Quran itu mengatakan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh setiap orang tanpa kecuali, dari anak kecil sampai profesor yang udah tua bangkotan itu akan memahami Al-Quran, itu pasti. Jadi kalau misalkan baraya kebingungan tentang Islam, kembali pada Quran dan Sunnah saja, udah selesai di situ. Baraya baca kitab Bukhari Muslim, insya Allah sudah ada terjemahannya. Baraya baca Quran, insya Allah sudah ada terjemahannya. Di sini Guru Gembul mengatakan bahwa At-Tabari mengatakan sebagian besar orang-orang dari yang kecil sampai profesor bisa memahami Al-Quran. Ini keliru, ya, karena di dalam kitab-kitab At-Tabari tidak ada satupun kalimat atau kata yang menjelaskan tentang itu. Guru Gembul, Anda ini baca di mana? Ya, jangan menyampaikan hal-hal yang membuat orang-orang ikut sesat dengan pemikiran Anda. At-Tabari tidak mengatakan hal itu, namun ia mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa dibaca dari yang orang masih kecil, anak-anak kecil, dan juga orang yang sudah dewasa. Dibaca, bukan dipahami. Ini konteks yang berbeda. Anda tidak boleh, ya, Anda tidak boleh mengatakan seperti itu. At-Tabari mengatakan mudah dibaca, bukan mudah dipahami. Pahami artinya mudah mengartikan terjemahan-terjemahannya. Dan buat kalian yang belum tahu At-Tabari itu siapa, dia adalah penafsir Al-Quran, para mufassir. Metode penafsirannya itu tergolong masuk dalam tahlili dan bil ma'thur. Tahlili itu lebih merincikan ayat-ayat Al-Quran, dan bil ma'thur artinya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in atau para sahabat. Artinya itu. Jadi untuk guru Gembul, Anda yang belum paham mengenai tafsiran atau ilmu-ilmu tafsir, alangkah baiknya Anda belajar dulu, ya. Lalu boleh silakan Anda menyampaikan. Tapi kalau Anda tidak paham, lebih baik diam. Dan tadi saya menganjurkan untuk belajar. Itu bukan basic Anda. Dan tafsiran juga berbeda-beda. Ya, ada beberapa macam. Ya, metode-metodenya. Ada tadi yang saya sudah sebutkan, tahlili bil ma'thur, bil isyari, ijmali, tafsir falsafi, tafsir biroi, dan masih banyak corak-corak tafsir yang lain. Untuk apa tafsir-tafsir ini ada? Oke, saya kasih contoh sederhana. Di muka bumi, orang itu berbeda IQ, berbeda kecerdasan, IQ, EQ, TQ, SQ. Jadi kita harus memahami ini, ya, psikologi mereka juga berbeda. Jadi Anda jangan mengatakan seolah-olah Anda mengetahui. Oke, kenapa banyak tafsir? Ada satu kalimat, contohnya ada satu kalimat, lalu sebagian orang mudah memahami. Namun, ada sebagian orang juga sulit untuk memahami hal tersebut. Dengan adanya penafsiran, maka mereka yang sulit memahami bisa memahami. Contohnya, dalam berbagai bahasa-bahasa yang sulit dipahami, mereka mengatakan bahwa kamu ke dapur bakar kompor. Orang-orang yang sulit memahami, daya tangkapnya itu akan mengatakan, masa kita ke dapur bakar kompor? Ini kan tidak masuk logika, ya. Jadi dengan adanya mengartikan atau menafsirkan, artinya, oh kamu ke dapur untuk menyalakan api di kompor, nyalakan, bukan membakar. Cuma memang bahasnya seperti itu. Sampai sini pasti paham, ya. Itu gunanya penafsiran atau tafsir-tafsir. Jadi untuk apa Anda mengatakan tidak perlu memahami ini karena sudah ada hadis, sudah ada
sunnah, as-sunnah. Ini pemikiran-pemikiran logika fallacy. Ini pemikiran-pemikiran logika fallacy. Dan ada juga ia pernah mengkritik ulama. Ini cuplikan videonya. Faedahnya dari para ulama itu apa? Kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah moral di Indonesia. Kan katanya ulama itu, kalau ada ulama berarti dia akan memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita salah satu yang terburuk di dunia. Buktinya apa? Ngomong paling kasar di media sosial, paling memperburuk citra kita gitu ya. Kemudian kita itu terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang suka maling. Ya, orang Indonesia itu kan kalau ada kesempatan sedikit pasti nyuri. Masalahnya adalah ulamanya di mana? Yang pertama, bukan ulama yang salah. Tapi yang dipertanyakan adalah orang tua mendidik atau tidak. Ya, itu yang disalahkan. Yang kedua, lingkungan dia, lingkungan rumah, lingkungan pertemanan atau lain sebagainya, itu harus dipertanyakan. Ia bergaul dengan siapa? Yang ketiga, apakah di sekolah guru-gurunya mengajarkan adab, akhlak, atau sopan santun? Jangan langsung Anda to the point menyalahkan ulama. Fungsi ulama hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Yang salah jangan dikerjakan, yang baik dikerjakan. Lalu Anda seenaknya menyalahkan ulama. Logika Anda di mana? Ya. Jangan Anda termasuk dalam logika fallacy. Sebenarnya saya tidak membenci Anda. Namun yang saya tidak suka dari Anda adalah ketika Anda membahas agama lalu bukan basic Anda tidak punya dasar lalu menyampaikan ke publik. Ketika Anda menyampaikan pendidikan, mengkritik hal-hal negara dan lain sebagainya, boleh silakan. Karena itu semua orang juga paham tentang itu, bisa menyampaikan. Tapi kalau agama, harus orang yang mempunyai basic keilmuan baru bisa menjelaskan. Tidak bisa Anda memakai satu sudut pandang. Harus memakai beribu sudut pandang. Nanti Anda bisa sesat dalam berpikir. Ya, silakan Anda berbicara sains, mengkritik pendidikan yang ada di negara, mengkritik peraturan-peraturan negara, mengkritik pemerintah, dan lain sebagainya. Silakan Anda kritik, silakan untuk membangun negara, untuk membangun pendidikan. Bahkan ada dia kalah debat dengan seorang Ustadz Nuruddin kalau tidak salah namanya. Mereka membahas tentang mengilmiahkan Tuhan atau merasionalkan Tuhan di mana. Bukan. Bagaimana cara merasionalkan Tuhan? Nah, itu mereka berdebat tentang itu. Di situ Guru Gembul sudah kalah, tapi karena egonya, dia tidak mau mengatakan bahwa saya kalah. Namun dia putar sana putar sini, banyak bicara. Padahal sudah kalah karena Ustadz Nuruddin mengatakan dengan data-data, dengan dalil-dalil. Dia hanya menggunakan logikanya, pemikirannya yang memang bisa dikatakan logika cacat. Oke, Guru Gembul, saya tidak membenci Anda. Saya suka Anda membahas pendidikan, sains, dan lain sebagainya. Jangan membahas agama. Kalau mau bahas, silakan pelajari dasar-dasarnya. Semuanya Anda harus pelajari, baru boleh untuk membahas. Kalau tidak, lebih baik diam. Ya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.